Pagi hari ini kita mau sama-sama kembali belajar mengenai firman Tuhan ya. Kehidupan kekristenan itu bukan hanya sekedar sebuah catatan perjalanan mengenai saya kapan lahir baru. Ya, kehidupan kekristenan bukan sekedar mengenai kapan saya dibaptis, ya, atau saya menjadi sebuah anggota gereja di mana, atau juga bukan catatan daftar pelayanan-pelayanan kita, ya. Itu bukanlah kehidupan kekristenan yang sesungguhnya, ya. Kekristenan yang sesungguhnya adalah sebuah catatan perjalanan di mana kita belajar dan diajar oleh seorang guru yang bernama Yesus. Ya, saya ulang ya. Kehidupan kekristenan adalah sebuah perjalanan di mana kita belajar dan diajar oleh seorang guru, ya, bernama Yesus. Dalam Matius 28 ayat 19, ini pesan sebelum waktu Yesus naik ke surga ya. Ya, kita tahu kalau keluarga kita, sanak saudara kita ada mau meninggalkan dunia ini, pesan-pesan akhir ini menjadi pesan yang sangat penting ya. Makanya pesan ini kita pakai sebagai amanat agung ya. Di Matius 28 ayat 19, karena itu pergilah, jadikanlah semua bangsa jemaatku. Betul nggak? Salah ya. Jadikanlah semua bangsa orang Kristen. Betul nggak? Nggak juga. Jadikanlah semua bangsa orang percaya. Salah juga. Jadikanlah semua bangsa muridku. Dan baptislah mereka dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus. Ya. Jadi panggilan untuk menjadi murid ini kata-kata yang paling akhir yang diucapkan oleh Tuhan kita sebelum dia naik ke surga. Ya. Tuhan tidak mencari follower. Ya. Tuhan tidak perlu di fallback. Ya. Hari ini kan buat teman-teman yang generasi tertentu tahu ya fallback ya. Tuhan gak perlu banyak follower. Tapi dia mencari murid-murid. Ya. Itu yang dia cari. Jadikanlah semua bangsa murid-murid. Jika kekristenan kita yang mungkin di ruangan ini ada yang sudah 10 tahun, 20 tahun bertobat, bahkan ada yang baru tahun lalu atau bulan lalu bertobat. Tapi jika kita tarik garis yang cukup panjang, jika kekristenan kita tidak mengubahkan hidup kita, mungkin hari ini kita baru jadi follower. Mungkin kita baru jadi orang percaya mungkin. Kita belum sungguh-sungguh menjadi seorang murid. Ya, karena biasa kalau murid di dalam sebuah sekolah, kalau dia tidak mengikuti dengan baik, ada banyak kemungkinan ya, tidak naik kelas, atau bahkan ya pindah sekolah, atau memang bisa jadi nggak sekolah lagi, kira-kira begitu ya. Karena dia gagal untuk berubah. Ya, kita sebagai orang Kristen dipanggil menjadi murid itu karena Tuhan ingin melihat ada perubahan-perubahan yang terjadi di dalam hidup kita. Ya, di dalam kita mengikut sang guru. Ya. Perbedaan yang besar antara pengikut dan murid. Ya, pengikut itu bisa hanya setiap minggu dia hadir di jemaat dengan setia, tapi mungkin tidak berubah. Atau seorang pengikut itu hanya mau mendengarkan ke gereja-gereja yang cukup menyenangkan telinganya. Oh, khotbah minggu depan oleh si A, lucu, saya mau ikut. Terus kemudian dia lihat lagi di Instagram, oh khotbah si ini besok di yang namanya sisi apa, LLL apa dan sebagainya, yang bawanya dari Amerika, saya ikut. Itu tidak mengubahkan hidup orang percaya. Karena itu mental seorang pengikut, ya. Pengikut itu mencari sesuatu yang saya ikut Pak Jokowi. Saya follower IG-nya Pak Jokowi. Saya tahu, oh kemarin di IKN dia ada konser musik malam-malam. Tapi Pak Jokowi itu tidak mengubah hidup saya. Saya hanya follow dia. That's follower. Saya percaya Jokowi orang baik. Saya percaya Yesus orang baik. Tapi saya tidak menjadi muridnya Pak Jokowi.
Ya. Inilah kehidupan yang sebetulnya kita harus sama-sama renungkan. Minggu lalu Pastor Yosef bilang bahwa kita harus belajar untuk mengelola 3 unsur, 3 komponen. Masih ingat? Pikiran, apalagi? Perasaan. Satu lagi? Perbuatan. Pikiran, perasaan, perbuatan. Pastor Yosef bilang apa? Bertindak tanpa berpikir, salah. Betul nggak? Melakukan sesuatu karena melulu berdasarkan sebuah perasaan, bisa salah. Betul nggak? Ya. Kita harus belajar, Pastor Yosef bilang, untuk memainkan 3 unsur ini dengan seimbang. Belajar ini adanya di dalam tindakan seorang murid. Ya, jadi judul khotbah hari ini open house. Ya, sekolah biasa cari murid, biasanya dia buka open house. Setara buka open house, Cahaya Bangsa buka open house, Puspa buka juga open house. Hari ini kita mau open house. Tuhan sedang mencari murid. That's why Tuhan dipanggil oleh orang-orang terdekatnya siapa? Guru, teachers, ya, bukan pemimpin, bukan bos, bukan yang lain, guru. Ya. Open house ini bicara mengenai mencari murid. Ya, hari ini kita mau belajar ciri-ciri dari murid. Ya, simple aja. Apa yang kita mau belajar pagi hari ini ya? Belajar cenderung identik dengan sesuatu yang formal. Saya sudah belajar lulusan S1, S2, S3, SMP, SMA, dan seterusnya. Itu pembelajaran dalam arti yang sangat sempit. Ya. Sempit sekali bicara mengenai formal. Tapi pembelajaran sesungguhnya adalah pembelajaran tanpa batas atau tanpa bentuk-bentuk formal. Itulah yang sebetulnya harusnya ada di dalam gereja, ya, di dalam sebuah komunitas, di dalam sebuah kumpulan orang-orang percaya. Karena apa? Punya satu landasan yang sama, iman kepada ketuhanan Yesus Kristus. Ada yang ikut dalam sebuah kelompok tertentu. Saya mau belajar supaya saya ketularan networknya. Ada udang di balik gehu. Saya ikut karena saya mau dapat sesuatu. Mungkin di sini ada yang saya mau ikut karena mau dapat pacar, nggak apa-apa. Tapi Tuhan nanti menjamah dan bertemu dengan Yesus ya. Tapi gereja adalah sebuah tempat yang paling tulus. Karena dalam satu dasar yang sama. Iman kepada Tuhan Yesus. 2 minggu lalu kita di Komsel ada yang bersaksi bahwa anaknya yang sudah berusia 19 tahun bilang ke papanya, "Pak, aku padahal udah lama gak ngobrol," katanya. "Pak, aku baru terima Yesus. Baru dibaptis." Saya bilang sama bapaknya, beruntunglah kau." Kenapa? 50% tugas orang tua itu sudah hampir selesai. Kenapa? Dia bertemu dengan Yesus itu satu perjalanan yang 50% sudah hampir selesai. Karena itu dasarnya, sisanya bagaimana membangun bangunan di atasnya. Ya. Jadi pembelajaran terbaik di sini. Di dalam rumah Tuhan. Itulah pembelajaran yang paling tepat yang harusnya kita sama-sama inginkan. Kita bangun. Ya. Sikap hati apa saja yang dibutuhkan oleh seorang murid. Yang pertama, kerendahan hati. Di dalam kerendahan hati, kita baru bisa namanya punya sikap mau belajar dan diajar. Ya. Kerendahan hati itu ada hal-hal yang paling mendasar dari seorang murid kalau dia mau belajar. Ya. Saya udah ikut Kumon, saya udah ikut Sakamoto. Terus dia ikutlah di kelas SD kelas 1 matematika. Mungkin karena dia ikut Kumonnya dari umur 5 atau 4, jadi cemen. Jadi gampang. Akhirnya dia gak belajar sungguh-sungguh, mau ikut Kumon, Kuman atau apapun juga bisa jadi matematikanya gak bagus. Karena sang anak tidak punya kerendahan hati untuk mendengarkan sang guru. Karena dia ngomong cemen ini mah. Ya.
Butuh sekali sikap kerendahan hati. Keberhasilan seseorang kadang-kadang membuat seseorang itu tidak bisa belajar dengan efektif. Ya, keberhasilan seseorang membuat seseorang sulit punya kerendahan hati. Tapi juga paradoks ya. Kepahitan, kegagalan itu juga kadang-kadang membuat seseorang tidak punya kerendahan hati untuk belajar. Dia bilang Tuhan jahat, Tuhan tidak setia, Tuhan tidak mendengar doa saya. Untuk apa saya belajar sama Tuhan? Sekali lagi, keberhasilan atau kegagalan itu dibutuhkan kerendahan hati untuk bisa diajar, untuk bisa belajar. Untuk hadir dengan rutin dalam sebuah kelas tidak menjadikan seseorang itu menjadi seorang murid yang baik. Makanya ada yang tidak naik kelas meskipun dia absensinya sangat kecil. Ya. Rajin masuk kelas setiap hari. Saya sudah di gereja sejak batu pertama diletakkan oleh Pak Gerit. Tapi janji gak bisa ditepati. Ya, itu hal kecil loh. Ya. Itu bukan seorang murid sebetulnya. Ya, sebetulnya murid bisa kelihatan dari kelakuan-kelakuan yang kita lakukan dalam keseharian kita. Dalam kerendahan hati itu akan ada masukan pasti. Mungkin bicaranya di gereja nasihat. Ya, akan ada teguran. Kamu jangan telat melulu. Ya, kalau janji jangan macet melulu. Ya, bulan lalu kamu ngomong kempes ban. Bulan ini rantai putus. Nanti bulan depan habis bensin jangan-jangan. Jangan kamu buat sebuah alasan-alasan. Ya, masukan dan teguran itu tulus di dalam kerajaan Tuhan. Bahkan juga ada hukuman. Ya, nggak buat PR. Dulu saya lagi kecil, saya ingat guru saya punya penggaris panjang dari kayu ya. Tangan saya diulurkan ke depan dia, terus dia ya pakai kayak samurai gitu ya. Kita dipukul berbaris. Buat kita kapok. Buat saya waktu itu kapok ya. Tapi hukuman itu membuat saya membekas untuk jangan dipermalukan lagi di depan teman-teman saya begitu ya. Hukuman itu adalah sebuah proses yang kadang-kadang juga tidak bisa dihindari waktu kita menjadi seorang murid. Agar ilmu yang waktu disampaikan oleh sang guru itu efektif. Ya, jadi ciri pertama dari seorang murid, kita butuh kerendahan hati ya, untuk kita mau belajar dan diajar. Yang berikutnya adalah kenapa sekolah itu dibuat setiap hari dari Senin sampai Jumat. Kalau dulu sampai Sabtu zaman saya. Karena untuk mastering sebuah keilmuan butuh sebuah konsistensi. Dibutuhkan konsistensi. Dan firman Tuhan di Mazmur 1 ayat 2b. Dan yang merenungkan Taurat itu hari Minggu saja. Dan yang merenungkan Taurat itu waktu komsel saja. No. Merenungkan Taurat itu siang dan malam. Siang dan malam itu sebuah konsistensi. Dibuka pagi hari sampai dengan malam hari. Bahkan Yosua 1 ayat 8. Janganlah engkau lupa memperkatakan kitab Taurat ini. Tetapi renungkanlah itu siang dan malam. Konsistensi. Yang menarik yang pernah Pak Andi bilang. Kita dalam mengikut Tuhan tuh gak perlu makan satu piring nasi yang banyak. Tapi yang dibutuhkan mungkin 1 sendok dengan dikunyah. Dengan sebuah kualitas pemahaman, pembelajaran, maksud dari Taurat Tuhan ini. Dari firman Tuhan ini apa? Itu yang jauh lebih penting, bukan kejar setoran. Gua harus baca Alkitab 1 tahun dari A sampai Z selesai. Kita bukan angkot yang harus kejar setoran. Kita bukan Gojek. Tapi kita belajar menguasai sebuah pembelajaran dari sang guru. Mastering itu butuh konsistensi. 99% perubahan dalam hidup karena melakukan 1% secara konsisten setiap hari. Ingat, saya ulang ya. 99% perubahan hidup karena melakukan 1% saja pembelajaran itu secara
konsisten. Think big, start small. Sesimpel itu mengikut Tuhan. Ya. Kegagalan hidup kita untuk berubah karena 99% tidak konsisten. Ya. 99% kita konsisten, malas. Konsisten menunda. Konsisten besok lah. Ya. Itu 99% kegagalan tuh karena itu. Konsistennya di dalam hal yang tidak tepat. Nantilah, capek lah. Aduh gak keburu Tuhan, jalan macet. Nanti di kantor saya telat. Tapi tiap hari macet dan tiap hari telat. Konsistennya seperti itu ya tidak mengubah hidup kita ya. Konsisten untuk belajar di hal yang kecil. Firman Tuhan bilang setialah engkau dalam perkara kecil. Maka engkau akan diberikan tanggung jawab dalam tanggung jawab yang lebih besar. Ini hal yang sederhana yang sebetulnya kalau kita renungkan, biar Tuhan juga bekerja dalam hidup kita. Langkah-langkah sederhananya kita harus bisa mulai lakukan. Langkah apa? Habis kebaktian, biasa kita makan. Pulang makan sampai rumah, mulai ingat-ingat tadi khotbah apa pagi. Masih ingat gak? Kadang-kadang ingat tadi kita makan siang apa. Biasanya begitu. Tapi mulailah sebuah hal kecil kita lakukan. Sore mulai ingat, udah di rumah ya. Udah selesai semua kegiatan. Tuhan khotbah apa hari ini? Kadang-kadang sampai lama mengingatnya. Karena belum ada YouTube-nya kan. Belum keluar juga bocoran soalnya. Jadi saya kadang-kadang miss. Aduh lupa saya tunggu hari Rabu aja lah. Nunggu YouTube-nya muncul. Baru tahu khotbahnya tuh apa. Belajarlah untuk kita mulai mengingat hal-hal sederhana itu, ya. Di sekolah pasti ada PR, ada tugas, ada hafalan. Tujuannya apa? Supaya ingat. Ya, konsistensi itu mulainya dari situ. Gak pernah ada seorang guru memberi sebuah buku yang sangat tebal dan dia bilang besok kita ujian. Tapi dia mengambil sebuah waktu yang cukup, hari demi hari, bab demi bab. Baru mereka akan bilang ada apa? Exam, ada kuis dan seterusnya. Ya, dicicil ya, nggak ada yang tiba-tiba ya. Menguasai ilmu diajarkan itu dicicil secara konsisten. Mau hafalan, mau apapun itu. Matematika, makanya kita yang pernah sekolah ya, sorry ya, latihan soal. Ya, ngapalin aja bisa, tapi kalau nggak latihan berbeda seperti kita tahu teori naik sepeda sama belajar naik sepeda itu dua hal yang berbeda ya. Tanpa penguasaan ilmu kelas 5 dengan mantap, saya ulang ya, tanpa penguasaan ilmu di kelas 5 dengan mantap akan membuat kesulitan besar dan konsekuensi besar di kelas 9. Banyak kita mau naik kelas. Tapi hal-hal sederhananya tuh kita gak mantap. Ya susah, gak lulus. Saya pindah ke sekolah yang lebih jauh di kota Madya. Tadinya karena gak lulus, pindah ke kabupaten, saya naik kelas. Misalnya. Naik. Tapi kelasnya karena sekolahnya kualitasnya jelek, naiklah di kelas 9. Tapi ilmu yang di kelas 5, 6, 7-nya gak mantap. Nanti waktu di kelas 12, dia punya basicnya ilmu kelas 5. Nggak bisa ya. Masalah atau soal ujian kelas 12 nggak bisa diselesaikan dengan pola pikir anak kelas 5. Ya. Konsistensi untuk mastering sebuah keilmuan dalam mengikut sang guru sangat dibutuhkan. Apa? Saat teduh. Jangan buru-buru kata Pak Andi. Nggak usah satu piring. Kunyahlah yang lama. Jadikan firman itu siang dan malam itu ada di kepala kita. Ada di hati kita. Jadilah kita murid yang menguasai setiap tahapan dengan baik. Mendirikan rumah buru-buru itu seperti apa? Mendirikan rumah di atas pasir. Teman kita yang mendirikan rumah di atas pasir akan jauh lebih cepat bangunannya berdiri dibandingkan yang menggali fondasi. Itu fakta.
Kadang-kadang orang di luar sana yang tidak percaya bisa lebih baik kehidupannya daripada kita. Tapi Tuhan tuh tidak meminta kita kejar setoran. Tapi Tuhan meminta kita untuk membangun di atas batu. Ya, karena angin, hujan, banjir itu pasti datang. Ya, ujian sang guru akan ngasih soal. Jangan nanti bilang soalnya susah banget. Nggak pernah belajar. Bukan nggak pernah belajar. Kita waktu dikasih, kita nggak mantap nguasainya. Ya. Ini ciri yang kedua ya, konsistensi. Ciri yang ketiga untuk jadi seorang murid itu pasti akan ada ujian. Akan ada quiz, akan ada exam. Apa itu UN, apa itu UTS, UAS, itu semua adalah sebuah proses yang pasti tidak bisa tidak kita harus hadapi. Ikut Tuhan pasti ada ujian. Ya. Tidak ada yang baik lancar-lancar saja. Tuhan tidak pernah berjanji itu. Ya, tapi Dia berjanji pencobaan yang kita hadapi tidak pernah melebihi dari kekuatan kita. Dan yang lebih baik lagi Dia berjanji apa? Tuhan beri jalan keluar. Itu yang harus kita sadari. Ujian tujuannya apa? Menguji diri sendiri. Makanya jangan nyontek, jangan lihat kesaksian orang. Karena itu kesaksian orang belum tentu cocok untuk kita. Ya, menguji diri sendiri, apakah kita sudah menguasai atau belum? Soal apa? Emosi kali? Pengendalian diri mungkin? Sedikit-sedikit lihat handphone. Sedikit-sedikit lihat handphone. Penguasaan diri untuk nyimpan handphone agak jauh-jauh dikit lah. Penguasaan diri. Ya. Karena hari-hari ini survei membuktikan per hari, per orang di Indonesia, lihat handphone berapa jam tahu gak? Kira-kira lah. Minimum 4 jam. Kita tidur berapa jam? 6 sampai 7 jam. Hampir mendekati waktu tidur kita loh. Ya, yang senyum-senyum ada sesuatu itu mungkin dengan handphonenya ya. Tapi ini fakta. Menguasai diri dalam hal kecil aja dulu. Ya. Kita akan tahu mana yang harus kita perbaiki waktu ujian. Makanya ada remedial. Ada hair, aduh saya gak bisa pulang kampung karena ada remedial. Ya karena memang kita harus memperbaiki diri ya. Hal apa yang belum kita kuasain dan hal apa yang perlu kita belajar ulang. Ya, itulah tujuan dari ujian. Tujuan dari ujian ketika kita sudah lulus, apa? Hore, naik kelas dong. Ya, naik kelas kan? Gak ada yang setelah lulus gak naik kelas. Di sekolah manapun pasti naik kelas. Ya. Bang Mike bilang ujian sebuah pohon di bawah anginnya berbeda dengan pohon ketika sudah di puncak. Tapi sebelum pohon itu menjadi tinggi dan bisa berbuah, dia harus melewati ujian pada setiap level dari pertumbuhan pohon tersebut. Gak ada yang shortcut to be successful, no way. Tuhan minta kita setiap tahap kita harus lewatin dengan tekun. Ingat, dengan tekun. Ya, ujian itu bisa berupa gesekan. Katanya anak Tuhan, kok ngomong sembrono begitu sih? Gue kesinggung dong. Sorry, mungkin itulah yang Tuhan kirim dalam hidup saudara supaya Anda tersinggung dan belajar untuk tidak tersinggung. Ya, belajar untuk apa? Halal bihalal, saling memaafkan, tidak menunggu waktu Idul Fitri saja. Ya, disitulah kita belajar. Kesulitan hidup, Tuhan kok hidupku susah amat sih Tuhan. Mungkin di situ kita belajar. Kenapa jadi sulit? Mungkin waktu muda ada sesuatu yang salah dalam hidup kita. Mengelola waktu kita, disiplin kita. Ya, bisa jadi. Atau dikhianati. Tuhan, orang yang lebih dekat itu paling menyakitkan. Sakitnya di sini Tuhan. Ya mau di mana lagi? Dikhianati dan tetap bisa menghormati. Tuhan itu punya alasan sangat kuat untuk dikhianati oleh Petrus. Tapi Tuhan bilang apa? Gembalakanlah dombaku 3 kali. Ada guru yang mengajarkan, kau belum seperti Petrus lah. Sampai mengutuki, aku gak kenal, sumpah gue gak kenal sama orang itu. Siapa itu orang?
Karena dia menyangkal Yesus. Saudara, kalau dikhianati ada sang guru. Tempat kita belajar dan diajar, dia juga dikhianati. Ya, jadi ya belajarlah dari sang guru. Ya, dikhianati nggak apa-apa juga. Memang ngambek-ngambek, kesel-kesel ya, sedih ya. Lewatin itulah, move on lah. Ya, masih ada hari esok. Ya, kecewa, belajar. Itu semua hal yang perlu kita lewatin. Kecewa, keluar ke jemaat lain. Pindah, gue dikecewakan. Aku sudah siapkan waktuku dari pagi sampai sore, Senin sampai Minggu buat pelayanan. Tapi tidak dihargai. Engkau akan menemukan lagi di tempat lain yang sama. Ya, tidak dihargai. Ya, karena tidak ada organisasi yang sempurna. Dan tidak ada manusia yang sempurna. Kita masih makan nasi. Semua masih bisa tersinggung, semua masih bisa salah paham. Ya. Belajar untuk mengerjakan hal-hal tertentu itu dengan dua prinsip yang sangat kita harus pelajari. Ini buat yang muda khususnya, tapi juga buat yang sudah lebih dari usianya lebih besar nggak apa-apa ya. Ketika habis lulus, saya ini selalu interview banyak sekali lulusan fresh graduate S1, S2, S3 nggak pernah. Ya, setelah di interview masuk bekerja 3-4 bulan kemudian dibilang kok saya mau resign. Mau resign baru juga 3 bulan, baru 4 bulan. Kamu belajar apa di sini cuma 4 bulan mau resign? Bukan passion saya. Wah, gaya kan? Bukan passion saya. Jadi maunya apa? Saya mau mengerjakan yang saya suka. Yang kamu suka apa? Fotografi. Oke, fotografi. Saya cuma bilang begini, fotografi itu yang kamu sukai. Tapi hari ini yang di depan mata, kamu sedang kerja jadi apa? Jadi marketing. Terus kenapa kata dia? Belajarlah menyukai apa yang kamu kerjakan. Ketika kamu punya karir cukup bagus, kamu beli alat fotografi termahal lah. Jadikan itu hobi. Banyak sekali generasi muda hari ini terjebak. Saya mau mengerjakan yang saya suka. Jadilah seniman. Ya, itu sederhana. Tapi dunia hari ini mengajak kita sukai apa yang kita kerjakan. Menteri Kesehatan kita yang menghadapi pandemi begitu hebohnya, backgroundnya apa? Dokter? Bukan. Backgroundnya rada sombong dikit seperti saya loh, bankers. Ya, tapi dia bisa handle pandemi dengan begitu baik. Dipuji oleh banyak negara. Bankers loh. Alasannya waktu ditunjuk sama Pak Jokowi bisa ngomong dong. Aduh sorry bos, aku sukanya bang ngitung duit batur. Saya gak bisa ngitungin vaksin tuh. Bos, jangan saya deh. No, dia lakukan dengan dia melakukan terbaik. Karena dia menyukai apa yang dia lakukan. Bukan melakukan apa yang dia sukai. Apa hari ini mimpi saudara yang muda? Ambil pelajaran Yusuf sang muda mendapat mimpi gandumnya di tengah. Dikelilingi oleh seluruh gandum keluarga dan menyembah. Amazing itu. Luar biasa loh. Tapi setelah mimpi itu dan satu lagi bulan bintang dan semuanya itu. Yusuf mendapati dirinya ada di mana? Di dalam sumur kering. Dan tiba-tiba dikasih job desk sebagai apa? Budak. TKW. Tuhan, panggilanku bukan TKW Tuhan. Panggilanku Tuhan, aku dikelilingi berkas gandumku oleh keluargaku. Tapi karena saya yakin Yusuf melakukan dengan sepenuh hati. Sang budak sampai menjadi seknek. Sekretaris negara ngurusin seluruh rumahnya sama tante Potifar. Sederhana itu. Belajar menyukai apa yang dikerjakan di depan mata kita yang Tuhan percayakan. Sudah punya posisi sangat tinggi, difitnah sama tante Pot. Punya job desk baru dia. Kalau saya baca Dalton Bersaudara, bajunya belang putih hitam tuh. Yang ketawa tahu generasinya. Narapidana.
Job desk-nya narapidana, Tuhan aku gak pernah berpikir bajunya garis hitam putih dan ada nomor. Saya maunya pakai dasi Tuhan. Naik turun pesawat. Bukan di sini Tuhan. Tapi apa? Yusuf sampai jadi tangan kanannya sipir. Yang harusnya dia ditahan tapi dia mengelola tahanan. Amazing. Karena apa dia? Melakukan dengan sungguh-sungguh apa yang ada di depan mata dia. Menyukai apa yang dikerjakan dengan sungguh-sungguh. Belajarlah generasi muda untuk melakukan itu. Yang lebih tua pun belajar melakukan itu. Ya, yang memilih-milih jawabannya gampang. Bukan passion aku Sederhana. Mengatasnamakan passion, mencari pintu keluar. Makanya generasi sekarang banyak sekali keluar masuk dalam sebuah pekerjaan. Di sini belum maksimum, gagal. Yang dilihatnya, si ini income-nya 100 juta seminggu dari aplikasi Tete. Ya. Saya bisa satu aplikasi mecahkan rekor 40 miliar. Gaji si ini berapa, orang kaya nomor kedua berapa, orang naya ketiga berapa. Jack Ma, jackpot dan sebagainya yang didengarkan. Firman Tuhan bilang setialah dalam hal kecil. Maka engkau akan diberikan tanggung jawab dalam perkara besar. Tidak salah dengan medsos. Cuma 85% isi medsos. Apa? Kebohongan. Saya lagi kecil hanya melihat sebuah TV yang bohongnya cuma satu di TV. Mencuci sendiri, masih ada yang ingat mungkin itu. Ya, belilah produk ini lebih indah dari warna aslinya. Itu bohong semua. Tapi orang percaya. Hari ini yang lebih indah dari aslinya itu ada di setiap saku saudara. Dan yang lebih parahnya saudara itu percaya. Saudara tahu nggak berita yang muncul itu hari ini yang sedang terjadi, tahun lalu atau detik barusan kita bisa validasi nggak? Kok kalian percaya dan berjam-jam melihat itu? Selama dimuridkannya di situ, mau jadi apa? Bukan saya bilang tidak boleh, tapi ini fakta. Kita baru tahu lagi dengar menikah, pas menikah ketemu orangnya. Tahu siapa? Cowok. Seorang cowok menyamarkan profilnya menjadi cewek. Ya, berkomunikasilah di dunia maya. Dia bilang, saya butuh uang nih untuk karir saya, minta uang 40 juta. 40 juta dikasih lah sang wanita. Akhirnya kopi darat ketemu cowok. Dilaporkanlah ke polisi. Itu medsos. Ada lagi kejadian tukang kebun di istana. Dia selalu ada foto di istana, ada Pak Jokowi lewat, dia ada di belakangnya gitu ya. Dia mengklaim diri di medsos apa? Pas pampres. Ketika menikah, di medsos ketemu kopi darat, tukang kebun. Penyesalan itu konsekuensi kadang-kadang sudah tidak bisa dihindari. Ya, ini sebuah fakta bahwa kita sedang dimuridkan oleh apa hari ini? Oleh kebenaran yang hakikikah? Yang didasarkan kepada iman kepada sang guru? Atau kepada hal yang easy, look easy ya, sederhana ya. Tapi negatif impactnya tuh jangka panjang. Ya, jadi ingat ya, belajarlah mulai menyukai apa yang saudara sedang kerjakan. Tidak menyenangkan kadang-kadang, lewati itu. Seperti Yusuf, jadi TKW, JTKI itu tidak menyenangkan. Kau duduk di pesawat juga yang paling belakang. Ya, bukan di bisnis kelas. Tapi hari ini terakhir kita tahu cerita Yusuf, orang nomor 2 di Mesir. Mesir itu bicara sebuah kekuatan, kekayaan, kekuasaan. Ya, Mesir. Makanya firman Tuhan yang pernah bilang, jangan pernah mengandalkan kekuatan kuda-kuda Mesir. Andalkanlah Tuhan. Karena Mesir itu bicara sesuatu yang keberhasilan. Buat kita semua, Mesir atau nomor 2 di Mesir itu adalah akhir dari sebuah perjalanan.
bukan sebuah tujuan utama. Tujuan utama di depan kita, ya. Kemudian tadi kita udah bicara mengenai ada kerendahan hati, konsistensi, ujian, yang terakhir naik kelas. Ya. Semua yang naik kelas itu biasa senang. Hore, akhirnya naik kelas, saya gak ketemu guru ini lagi yang menyebalkan, kan begitu kan. Saya gak bakal ketemu dosen ini lagi. Hore, yang penting aku lolos, bukan lulus misalnya ya. Kan ada yang begitu kan, yang penting aku lulus. Tapi ada yang pengen lolos saja, akhirnya berat. Tidak pernah ada sekolah yang tidak pernah ada kenaikan kelas. Setiap sekolah pasti ada kenaikan kelas. Ada sekolah yang gak ada PR, gak ada ujian. Tiba-tiba naik kelas, ada yang mau ke sekolah seperti itu? Kayaknya kagak ada juga ya, udah bayar, gak ada ujian, gak ada sekolahnya yang jelas. Tiba-tiba naik kelas. Dalam hidup ini semua orang mau naik kelas. Kalau di kartu kredit ada kelas klasik, basic, limitnya terbatas. Ya. Mulai masuk ke gold, limitnya udah bisa nyicil handphone lah. Ya. Tapi masih Vivo mungkinnya 12 bulan tanpa bunga misalnya ya. Mulai masuk ke Platinum, udah bisa nyicil iPhone mungkin. Cuma iPhone berapa sekarang ya? iPhone 10 mungkin ya, belum iPhone yang paling baru. Akan terus naik sampai Ultimate, Black, Unlimited dan sebagainya. Semua orang pengen go the higher level. Pasti itu. Di pendidikan juga begitu. Tinggal hari ini, apa hal-hal yang perlu kita perbaiki untuk kita naik kelas? Mengendalikan diri kah? Emosi kah? Disiplin kerja kah? Cara berbisnis kah? Apa? Hubungan kah dengan keluarga? Dengan anak? Apa yang perlu naik kelas? Apakah tadinya saya hanya jemaat, saya sekarang harus jadi ikut komsel untuk naik kelas? Tadinya saya hanya duduk, mendengar, dilayani, mulai melayani kah? Naik kelas semua. Hal-hal sederhana itu perlu kita mulai pikirkan. Bangun untuk menjadi sebuah fondasi tinggi dibutuhkan satu kemantapan. Dibutuhkan fondasi yang kuat untuk membangun sebuah bangunan yang lebih tinggi. Banyak orang tidak belajar dari hal kecil. Ketika muda, minjem barang dari teman atau saudaranya, nggak dikembaliin. Minjem uang dari teman atau saudaranya, lupa. Ya. Nanti akan ada sebuah konsekuensi besar yang ketika dewasa, menyesal pun tidak bisa mengobati. Berkeluarga, deng, ya. Mau punya rumah, tidak mau di mertua permai kan? Kalau boleh. Ya. Tapi kalau si mertua permai, apa boleh buat katanya. Ya. Maulah beli rumah, pilih rumah, down payment rumah. Bay checkingnya, punya pinjol, nggak bayar. Kartu kredit, nggak bayar. Motor kredit karena kampungnya ada di Sumatera, dia kirim ke Sumatera, dicari sama debt collector nggak ketemu. Lolos itu. Tapi tidak lulus. Waktu BI checking ditolak di seluruh bank di Indonesia. Karena apa? Di blacklist. Black track record. Konsekuensinya apa? Di semua bank nggak bisa kredit ya. Konsekuensinya apa? Nggak bisa punya rumah lah. Mertua permai lagi lah. Atau rumah kontrak permai. Padahal punya kemampuan untuk mencicil. Jangan sampai hal sederhana ini punya konsekuensi yang lebih besar dalam kehidupan saudara yang saya tidak tahu apa itu. Tapi renungkanlah ini. Belajarlah dari hal-hal yang tidak kelihatan. Ya, yang hanya tahu diri kita sendiri. Tanggung jawab ketika meminjam barang mengembalikan, itu yang tahu hanya kita sendiri. Yang tahu bahwa ini uang harus dikembalikan, uang ini ada atau tidak dalam dompet saya, hanya diri saya sendiri. Hal-hal yang sifatnya kelihatan berasal dari hal-hal yang tidak kelihatan. Saya ulangi, hal-hal yang kelihatan berasal dari hal-hal yang tidak kelihatan. Yang dari batin. Bangunlah manusia batiniah yang kuat di dalam Yesus. Jadilah seorang murid. Renungkanlah itu siang dan malam. Bergabunglah dalam sebuah kelas.
Komsel, apapun itu. Jadikan diri kita murid. Ya. Kita mau belajar menjadi murid Yesus. Mulailah dari cara berpikir kita yang diubahkan. Roma 12 ayat 2. Janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini, tetapi berubahlah oleh pembaharuan budimu. Ya, sehingga kamu dapat membedakan mana kehendak Allah, apa yang baik, yang berkenan kepada Allah, dan yang sempurna. Mulailah dimuridkan secara pribadi dulu dalam saat teduh. Karena ini mengubah pola pikir. Ya, kira-kira itu menjadi murid Yesus, belajar di dalamnya, percayalah kita akan lebih lagi secara batinnya kuat menghadapi panas teriknya dunia ini. Tetapi janjinya apa? Panas itu akan hadir, tapi tidak layu daunnya. Yang akan menghasilkan buah pada musimnya. Dan yang akan salah, lancar, berhasil. Amin. Mari kita sama-sama berdoa. Tuhan, kami bersyukur untuk firman-Mu Tuhan. Kami mau belajar Tuhan dari Engkau sang guru Tuhan. Biar firman yang sederhana itu Tuhan Kau berbicara bagi kami sebagai jemaat Tuhan. Untuk kami mau dengan rela Tuhan menjadi murid-murid-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami berdoa mengucap syukur di dalam nama Tuhan Yesus. Amin.